Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibullah dengan NIM 22612186. Saya pertama kali ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Okto Jaya Abrioso, SI.Com MM, yang telah memberikan tugas metodologi penelitian dan selaku dosen mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu penelitian yang berjudul pengaruh label halal dan BPOM terhadap keputusan pembelian Glad to Glow di Tanjung Pinang. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan, yaitu latar belakang. Industri kosmetik di Indonesia terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan perawatan diri. Glad to Glow sebagai merek lokal hadir menawarkan produk berkualitas tinggi yang aman dan sesuai syariah. Dalam konteks masyarakat muslim, label halal dan izin BPOM menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk ataupun kosmetik. Label halal memastikan kesesuaian produk dengan syariat Islam, sementara BPOM menjamin keamanan produk secara kesehatan. Hasil persurvei menunjukkan mayoritas konsumen di Tanjung Pinang sangat memperhatikan dua hal, yaitu label halal dan BPOM untuk menjadi keputusan pembelian. Mereka lebih percaya, merasa aman, dan bersedia merekomendasikan produk yang memiliki keduanya. Melihat pentingnya keduanya aspek tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh label halal dan BPOM terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah label halal mempengaruhi terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow masyarakat Tanjung Pinang? Yang kedua yaitu apakah BPOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow pada masyarakat Tanjung Pinang? Dan yang ketiga yaitu apakah label halal dan label BPOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow pada masyarakat Kota Tanjung Pinang? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian pada Glad to Glow di Kota Tanjung Pinang. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh label BPOM terhadap keputusan pembelian pada Glad to Glow di Kota Tanjung Pinang. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh label halal dan label BPOM terhadap keputusan pembelian pada Glad to Glow di masyarakat Tanjung Pinang. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama adalah manfaat ilmiah. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pemasaran dan perilaku konsumen, khususnya dalam memahami pengaruh label halal dan sertifikat BPOM terhadap keputusan pembelian konsumen muslim. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha seperti Glad to Glow dalam merancang strategi pemasaran yang tepat, bagi lembaga pemerintah sebagai dasar sosialisasi pentingnya label halal dan BPOM, serta bagi konsumen agar lebih bijak dalam memilih produk yang aman dan sesuai syariat. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, label halal. Menurut Ilham dan kawan-kawan tahun 2023, label halal adalah tanda resmi yang menunjukkan bahwa suatu barang telah dibuat dan diproses sesuai dengan syariat Islam. Label ini memberikan jaminan kepada pembeli muslim bahwa semua bahan, alat, dan proses produk yang digunakan tidak mengandung bahan haram dan bahwa semua standar yang ditetapkan oleh otoritas telah dipenuhi. Konsumen memiliki keyakinan dan rasa aman saat membeli barang dengan label halal, terutama di antara banyak produk global yang tidak jelas asal-usulnya. Indikatornya yaitu satu, pemahaman terhadap definisi label halal. Yang kedua yaitu membuat kemampuan mengenali jenis produk halal. Yang ketiga itu label halal sebagai faktor penentu pembelian. Yang keempat yaitu perhatian terhadap atribut umum pada label. Selanjutnya yaitu BPOM. Menurut Prabowo dan Kurniawan tahun 2021, Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki tugas utama dalam mengawasi peredaran obat dan makanan. Lembaga ini berwenang menjalankan fungsi pengawasan mulai dari praproduksi hingga produk beredar di masyarakat, guna menjamin keamanan, mutu, dan kelayakan konsumen produk sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.
Indikatornya yaitu satu, tingkat keputusan pelaku usaha terhadap regulasi. Yang kedua, tingkat kesadaran konsumen terhadap keamanan produk. Yang ketiga, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan BPOM. Yang keempat, persentase produk obat dan makanan yang memenuhi persyaratan mutu. Ini menurut Kahuripan tahun 2018. Selanjutnya yaitu keputusan pembelian. Menurut Septiano dan Sari tahun 2021, keputusan pembelian merupakan suatu proses kompleks yang dijalani konsumen dalam menentukan apakah akan membeli suatu produk atau jasa. Proses ini dipengaruhi oleh persepsi nilai yang dibentuk berdasarkan beberapa faktor seperti kualitas produk, kemudahan akses lokasi penjualan, serta daya tarik promosi yang ditawarkan. Ketiga aspek ini memberikan kontribusi penting terhadap pertimbangan konsumen karena mereka menilai tidak hanya manfaat fungsional dari produk, tetapi juga kenyamanan dalam memperoleh dan bagaimana produk tersebut dipasarkan. Dengan demikian, keputusan untuk membeli muncul sebagai hasil akhir dari proses evaluasi terhadap nilai keseluruhan yang dirasakan oleh konsumen. Indikatornya yaitu yang pertama, sikap terhadap produk atau attitude. Yang kedua, pengaruh sosial atau norma subjektif atau subjektif norm. Yang ketiga yaitu persepsi kontrol perilaku atau pervasive behavioral control. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Ini kerangka pemikiran hipotesis atau hubungan antara label halal variabel 1 atau X1 dengan keputusan pembelian yaitu Y, terus BPOM X2 dengan keputusan pembelian itu Y, dan label halal X1 BPOM X2 terhadap keputusan pembelian Y. Hipotesisnya yaitu hipotesis 1, diduga label halal memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian Glad to Glow di Tanjung Pinang. Hipotesis 2 atau H2 yaitu diduga BPOM memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian Glad to Glow di Tanjung Pinang. Hipotesis 3 atau H3, diduga label halal dan BPOM memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian Glad to Glow di Kota Tanjung Pinang. Selanjutnya itu penelitian terdahulu, yang ini nasional. Yang pertama itu penelitian dilakukan oleh Muhaimin, Murlina, dan Fazrol tahun 2023 dengan judul Pengaruh Label Halal dan Kode BPOM terhadap Keputusan Pembelian Produk Obat, studi pada mahasiswa STIE Hidayatullah Depok. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi. Linear berganda. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik label halal maupun label BPOM secara simultan dan parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Mahasiswa sebagai konsumen merasa lebih yakin terhadap keamanan dan kehalalan produk apabila memiliki label resmi dari lembaga yang berwenang, sehingga meningkatkan minat mereka untuk membeli produk tersebut. Penelitian ini relevan dengan penelitian saat ini karena membuktikan bahwa sertifikasi legal dan lembaga seperti BPOM dan MUI dapat membentuk persepsi positif dan mendorong keputusan pembelian konsumen. Yang kedua yaitu penelitian oleh Hendra Pertama dan Suwarto tahun 2004 berjudul Pengaruh Legalitas Halal, Label BPOM dan Regulasitas terhadap Keputusan Pembelian pada mahasiswa FIB Universitas Muhammadiyah Metro. Penelitian ini menunjukkan hubungan yang signifikan antara label halal dan BPOM terhadap keputusan pembelian menggunakan metode kuantitatif dan analisis regresi berganda. Penelitian ini menambahkan dimensi religiusitas sebagai variabel yang memperkuat pengaruh kedua label tersebut terhadap keputusan pembelian. Hasil menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka besar pula kepercayaan mereka terhadap label halal dan BPOM dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nikmah dan Romdoni tahun 2023 dengan judul Pengaruh Label BPOM, Labelisasi Halal dan Lokasi terhadap Minat Beli Obat di Apotek Merapi Forma Boyolali.
menunjukkan hasil yang sedikit berbeda meskipun menggunakan pendekatan kuantitatif yang serupa. Penelitian ini menemukan bahwa label BPOM dan faktor lokasi pengaruh signifikan terhadap minat beli, sementara label halal tidak menunjukkan pengaruh signifikan halal. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks produk formasi, legalitas dan kemudahan akses lebih dipertimbangkan dibandingkan aspek kehalalan. Penelitian ini penting untuk dijadikan rujukan dalam memahami bahwa pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian bisa bersifat situasional, tergantung pada jenis produk dari konteks konsumennya. Selanjutnya yaitu penelitian internasional, penelitian terdahulu internasional. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, Pratikto, dan Suharsono tahun 2004 yang berjudul The Influence of Halal Certification and Halal Awareness on Purchasing Decisions. Meneliti pengaruh sertifikasi halal dan kesadaran halal terhadap keputusan pembelian konsumen di kalangan UMKM di Kabupaten Blitar, Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei dan analisis secara signifikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik sertifikasi halal maupun tingkat kesadaran terhadap kehadiran produk memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Penelitian ini relevan dengan topik skripsi penelitian karena memperkuat argumen bahwa label halal bukan hanya simbol melainkan juga faktor kepercayaan yang berdampak bagi keputusan pembelian. Tadinya penelitian oleh Miladina, Korimah, dan Alianto tahun 2022 yang berjudul The Impact of Halal Label in Halal Food Buying Decisions bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian produk makanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang mana dengan teknik analisis praktek structural equation modeling dan mengambil sampel sebanyak 100 konsumen produk halal. Hasil dari penelitian ini yaitu relevasi penelitian ini terhadap pengaruh label halal dengan keputusan pembelian masyarakat, yaitu label halal sangat berpengaruh mampu meningkatkan representasi kualitas dan reliabilitas produk yang dijual. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu internasional, penelitian yang dilakukan oleh Bond dan Verbeek tahun 2015 dalam jurnal berjudul Muslim Consumer Trust in Halal Meat Status and Control in Belgium, memfokuskan kajian pada persepsi konsumen muslim di Belgia terhadap label halal dan mekanisme pengawasannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan survei kepada konsumen muslim dan hasilnya menunjukkan bahwa label halal memainkan peran signifikan dalam membangun kepercayaan dan mempengaruhi keputusan pembelian, terutama dalam konteks negara minoritas muslim. Dengan penelitian ini dapat dilihat bahwa label halal sangat berpengaruh bagi tingkat pembelian konsumen, terutama mayoritas muslim. Selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu metode yang mengandalkan data berupa angka dan dianalisis secara statistik untuk menguji hubungan antara variabel. Tujuan penggunaan jenis ini dipilih untuk mengukur pengaruh label halal dan BPOM terhadap keputusan pembelian produk Glad to Glow secara objektif melalui pengelolaan data dari kuesioner. Dan selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Yang pertama itu kuesioner, dan kedua studi pustaka. Kuesioner, data primer dikumpulkan melalui kuesioner online menggunakan Google Form dengan skala Likert untuk mengukur pendapat responden terkait label halal, BPOM, dan keputusan pembelian produk Glad to Glow. Studi pustaka, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan situs web yang relevan untuk mendukung teori dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Kota Tanjung Pinang yang berjumlah sekitar 239.960 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2025.
Sampel ditentukan menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh 399 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode proportive sampling, yaitu responden yang pernah membeli atau menggunakan produk Get to Grow. Selanjutnya itu teknik analisis data. Di sini menggunakan uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikonilaritas, dan uji heterokaidastisitas. Yang ketiga itu analisis progresi linear berganda, dan yang terakhir yaitu uji hipotesis yaitu uji T, uji F, dan uji koefisien determinasi. Terima kasih. Mungkin sekian saja penyampaian hasil dari penelitian saya Habibullah. Apabila terdapat kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.